Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syedra Ralun kembali lagi bersama saya Maudatul Husna, jurnalis harian Islam di Indonesia, dalam edisi program Islami Podcast edisi Bincang Bisnis dengan tema membangun optimisme di tengah COVID-19. Dan telah hadir bersama saya General Manager Permata Hati Hotel Banda Aceh, yaitu Pak Agus Eko AAMD Par. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Mbak Husna. Ya, saya panggilnya Pak Agus atau Pak Eko nih? Terserah, yang penting dipanggil. Baik, Pak, mungkin mau menyapa Syedra Ralun dulu Pak yang sedang menyaksikan kita di live Facebook Islam. Assalamualaikum Saudara Lun, ya, semua warga Banda Aceh, ya? Aceh dan Aceh secara umum ya. Nah, terima kasih kami untuk menggunakan fasilitas Permata Hati Hotel and Convention Center. Ya, next kiranya kami menginformasikan bahwa kami ada penambahan dan variasi beberapa fasilitas. Silakan, kami menunggu kedatangan Anda. Oke, ya. Siap. Baik, Pak. Jadi Syedra Ralun selama lebih kurang 30 menit ke depan kita akan berbincang bersama dengan Pak Eko terkait dengan usaha perhotelan di Banda Aceh saat ini. Nah, tapi sebelumnya kita pengen tahu, Pak, mungkin Pak bisa informasi juga kepada Syedra Ralun semua nih Pak, terkait fasilitas yang kita miliki di hotel ini apa saja nih Pak? Baik, terima kasih Mbak Husna. Jadi kita Permata Hati Hotel itu terletak di batas kota ya, sama dengan moto daripada Serambi juga demikian. Ya, di batas kota. Dari batas kota kan gitu ya. Ya, mungkin lokasinya memang di samping Harian Islam Indonesia Pak. Betul, ya, Jalan Rel Kereta Api. Ya. Jadi kita partner ya Mbak. Ya. Jadi itu kemudian fasilitas Permata Hati itu ada 61 kamar dengan jenis superior, deluxe, grand deluxe, suite dan junior suite dan suite. Ya, jadi kami sudah siapkan itu untuk para customer sekalian. Oke, ya. Oh gitu. Jadi ada 2, 3, 4, 5 ruangan meeting. Ada 5 ruangan meeting yang bisa digunakan. Kemudian ada ballroom kita di atas, itu di lantai 4. Ya, dengan kapasitas sampai 240. Ya, kemudian ada juga ruangan Siska, Divina dan Sadik Room. Ya, gitu. bisa digunakan. Ada ruangan eksekutif, ya, para eksekutif yang mau jumpa klien dan lain sebagainya, silakan gunakan fasilitas kami. Oke, berarti ya. Selain menyediakan penginapan juga menyediakan ruang meeting ya Pak ya? Ya, dan area parkirnya luas dong Mbak. Emang nampaknya dari depan itulah parkir kita, namun kita ada area di masuk ke belakang itu menampung sampai 80 bahkan 100 mobil, ya, kendaraan roda 4. Fasilitas lainnya juga kita ada barbecue area, kemudian seperti kemarin kita laksanakan, kita ingin membuat suasana yang baru untuk para customer. Jadi kita buat breakfast itu di garden, ya, garden area breakfast supaya istilahnya menatap langit. Gitu. Ya, karena kita kan hotel kita non smoking area hotel. Jadi kita memfasilitasi para smoker, para perokok itu kita adakan breakfastnya di luar, ya, di area terbuka supaya mereka bisa lebih nyaman. Sedikit informasi utama juga saya sampaikan bahwa kita sebagai hotel yang tersertifikasi syariah nomor 5 di Indonesia, yang diberikan oleh Dewan Syariah Nasional, yang mereka itu memang prosesnya nggak sebentar ya Mbak. Mungkin kita mendapatkannya hampir setahun juga. Itu kita perbaikan di semua fasilitas yang ada, antara lain musola, itu kita perbaiki, terpisah antara musola laki-laki dan perempuan. Kemudian arah kiblat juga kita dibantu oleh dari Kementerian Agama Aceh, ya, untuk menentukan arah kiblat yang benar. Bahkan itu ada sertifikat arah kiblatnya bahwa sekian derajat lintang selatan, bujur, timur, semua mereka tentukan. Jadi betul-betul kiblatinya. Artinya berarti Pak, setiap kamar itu sudah ada arah kiblatnya ya? Arah kiblat, dan juga di kamar kita lengkapi dengan fasilitas mukena masing-masing kamar, dan juga ada sajadah. Setiap kamar kita lengkapi dengan kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran di setiap kamar. Karena kan terkadang ada tamu hotel mungkin lupa bawa mukena kan, gitu ya Pak ya. Betul. Tapi itu sudah kita sediakan. Kita lengkapi di Dan kamar. itu setiap hari diganti atau gimana Pak? Setiap
setiap tamu check out nanti kita. Ya. Setiap tamu check out kita ganti. Sama seperti handuk dan yang lainnya juga ya Pak ya. Betul, Mbak Asna. Mungkin ini suatu informasi yang baru juga bagi Syedra nih Pak, bahwa Hotel Permata Hati menyediakan mukena bagi yang mau menginap ya Pak. Betul, ya. Setiap kamarnya tersedia mukena. Mukena untuk digunakan di hotel, bukan dibawa pulang ya. ya. Tidak dibawa pulang. Ya, mungkin ini suatu yang jarang ya Pak ya, mungkin yang dimiliki oleh Faisal Hotel, tapi Hotel Permata Hati salah satu yang menyediakannya, dan nanti dengan penerapan syariat Islam ya Pak ya. Insya Allah ya Pak ya. Oke, baik. Nah Pak, kalau misalnya tadi kan tadi saya lihat restoran ya Pak ya? Iya, kita ada Permata Restoran. Itu juga ini tadi? Ada sertifikat di pintunya saya lihat ada halal, itu tersertifikasi halal dari MPU Aceh, ya. Dan itu juga prosesnya melalui proses yang juga tidak mudah ya. Itu harus semuanya, antara lain karyawan yang memasak itu harus menggunakan sarung tangan, pakai masker. Kemudian penyimpanan barang-barang di gudang juga dipisahkan antara barang-barang perishable, maksud saya habis pakai dan tidak habis pakai, yang beraroma dan tidak beraroma, chemical semua dipisahkan. Gitu. Jadi gudang kita juga masing-masing terpisah. Gitu. Gudang makanan, gudang chemical, gudang yang lain-lain untuk linen itu dipisahkan. Sudah dipisahkan semua. Kalau hotel yang layak itu memang gudangnya harus demikian, ya dipisahkan. Dan itu butuh waktu yang lama saat itu ya Pak untuk memperoleh sertifikat? Tidak lama juga, tapi ada proses di dalamnya yang harus dilalui yang harus dilalui dan dievaluasi setiap saat sebelum keluarnya sertifikat tersebut. Begitu. Ya. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah, Nah, dipercayakan dan itu amanah bagi kami. Baik, insya Allah. Dibantu juga kami untuk menjaganya, menjaganya. Yang mohon izin, kita juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah kita, itu ada Ustadz Fahrudin Lahmudin dan juga ada Ustadz Yasir Yusuf. Itu yang selalu mengawasi setiap. Mereka akan mengingatkan kita. Gitu. Mengingatkan kita kalau memang ada hal-hal yang tidak pada koridor syariah tersebut. Langsung dikasih masukan ya Pak ya? Ya, mereka mengingatkan supaya memberi masukan supaya kembali jalan yang benar. Gitu lah Pak bahasanya. Ya, baik. Tentu ini suatu yang ini juga lah Pak ya, misalkan karena diawasi, kemudian artinya kita juga menjalankannya sudah dengan yakin gitu ya Pak ya. Karena ini kan diawasi dengan ini syariah tadi oleh Pak Fahrudin Lahmudin dan juga Pak Yasir ya Pak ya. Oke, baik. Pak, ini kan tadi kan Syedra sudah juga mendengar penjelasan dari Pak Eko terkait dengan berbagai fasilitas yang ada di Hotel Permata Hati. Nah, dan gini juga Pak, ini kan karena kondisi lagi COVID ya Pak ya. Lagi COVID tentunya juga berdampak ke semuanya nih, tidak hanya usaha hotel, tapi semuanya juga di Aceh berdampak. Nah, kalau di hotel yang Bapak pimpin sendiri ini seperti apa nih Pak secara umum yang terjadi? Dampak ada. Dampak itu ada, bahkan kita akan langsung mengambil tindakan yang cepat, akurat ya. Kalau di hotel itu kan memang kita punya aset ya, selain land, building, semua, salah satu aset penting kita adalah karyawan. Ya, karyawan sangat penting bagi perusahaan kami. Jadi saat itu betul-betul kita harus dengan berat hati ya. Di akhir Maret saat kami harus merumahkan beberapa atau hampir semua karyawan. Ya. Jadi yang aktif saat itu yang bagian mungkin perawatan, pengamanan dan kebersihan itu sebagian, dan jangan sangat terasa ya. Saya pun ya sedih gitu ya, secara pribadi ya. Ya, harus merumahkan rekan-rekan kami. Jadi sangat berdampak lah ya COVID. Namun kita nggak boleh pesimis dong. Ya, harus optimis ya Pak ya. Seperti tema kita hari ini, optimisme. Jadi optimisme dalam suasana COVID. Nah, di era new normal, ya, kehidupan normal yang baru ini, kita juga mulai aktif hotel. Itu kita memprioritaskan untuk mengaktifkan kembali karyawan-karyawan di rumah yang dirumahkan tersebut. Artinya kita panggil kembali. Kita panggil kembali. Namun di dalam perjalanan memanggil kembali tersebut, kita sudah hubungi, ada beberapa yang memang sudah mungkin bekerja di tempat lain, mereka memulai bisnis sendiri. Ya.
itu juga menjadi kendala bagi kami ya, karena perusahaan tetap bertahan. Kami ada inovasi seperti yang dilakukan di induk perusahaan kami ya, di Grand Permatahati itu ada coffee corner, kemudian ada swimming pool, ya, kemudian ada laundry yang kami buka perlahan. Kemarin ada pastry and bakery, perlahan-lahan kami buka ya kan. Jadi kami prioritaskan untuk memanggil karyawati yang dirumahkan tersebut ya. Jangan kan nggak mungkin kami rekrut yang baru sedangkan ada saudara kami yang dirumahkan kan. Yang mereka juga sudah setia bekerja di Permatahati ya Pak ya. Loyalitas rekan-rekan juga kami pertimbangkan. Itu makanya prioritas yang kami panggil mereka dahulu. Nah, tapi dalam perjalanan yang seperti saya ceritakan awal tadi, ada yang sudah bekerja, ada yang mencoba berbisnis dengan bisnis baru ya kan, untuk usaha mereka sendiri. Untuk usaha mereka sendiri. Seperti yang tadi kita meskipun tengah Covid ini harus tetap optimis ya Pak ya. Insya Allah dengan berdamai dengan Covid kita bisa melaluinya bersama. Damai-damai saja Mbak ya kan. Kita damai-damai ya kan, dalam artian yang positif. Dalam artian yang positif. Caranya ya kita patuhi protokol yang diinstruksikan, protokol kesehatan tersebut. Mungkin tadi Mbak Usna mohon maaf juga ya, harus mencuci tangan saat memasuki area hotel, dan juga harus menggunakan masker. Kita buka maskernya karena harus berbicara ya kan, supaya lebih jelas. Kemudian ada petugas kami juga yang mengukur suhu tubuh tadi. Bahkan ada saya perlihatkan itu ada beberapa sosialisasi nanti ke para tamu tentang dampak COVID, bagaimana caranya kita untuk menanganinya, berdamai dengan yang bersangkutan dengan COVID-nya, yaitu dengan menggunakan masker, dengan mencuci tangan. Kemudian di area dalam ada kita sediakan hand sanitizer, ya kan. Kemudian instruksi di depan lift juga kita berikan instruksi untuk tidak menggunakan jari tangan untuk mengaktifkan lift, menekan tombolnya, tapi menggunakan siku. Kemudian di dalam lift itu juga distancing kita jalani, personal distancing yang biasanya itu bisa 13 orang sekali masuk liftnya. Jadi cukup mungkin dengan 3-4 orang saat ini. Yang pasti batasi ya Pak ya? Ya betul. Yang pasti itu costing Mbak ya. Tapi ya demikian harus kami hadapi. Betul. Tetap kita terapkan protokol kesehatan ya Pak ya. Yang tadi Bapak aturkan di beberapa tadi. Iya, kita patuhi itu ya dari gugus COVID ya. Jadi harapannya kita saling mendukung, bekerja sama dan sama-sama bekerja ya. Bekerja sama dan sama-sama bekerja, saling mendukung, karena kalau salah satu juga tidak mendukung ya kita tidak akan bisa mengentaskan coronavirus ini secara cepat ya. Jadi harus sinergi ya Pak ya. Sinergi, harus sama-sama, betul, harus bersama. Sinergisitas ya. Harus dijalani ya.